Halo, perkenalkan nama saya Ilona Tresita Dorutiniron, NPM 52200045 dari Prodi Kimia Universitas Timor. Saya membuat video presentasi ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kimia Unsur. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai unsur neodymium. Yang pertama kita lihat tentang penemuan dan penamaan neodymium. Selama akhir tahun 1700-an, dua penemuan mineral penting dilakukan di Swedia. Salah satunya dibuat di luar kota Ytterby. Mineralnya ditemukan di sana, ytteria ditemukan mengandung 9 elemen baru. Penemuan kedua dilakukan di dekat kota Basnas. Mineral itu yang disebut cerite, kemudian ditemukan mengandung 7 unsur baru. Cerite dipelajari secara menyeluruh oleh ahli kimia Swedia, Carl Gustav Mosander pada tahun 1797 sampai 1858. Pada tahun 1839, Mosander berhasil memisahkan cerite menjadi dua bagian yang disebutnya cerium dan lanthanum. Pada tahun 1885, Auer menemukan bahwa didymium terdiri dari dua bahan yang lebih sederhana. Unsur-unsur baru itu diberi nama neodymium dan praseodymium. Yang berikut karakteristik fisik. Neodymium adalah logam lunak yang dapat ditempa. Neodymium memiliki titik leleh 1875 derajat Fahrenheit dan titik didih sekitar 5490 derajat Fahrenheit. Neodymium memiliki kerapatan 7,0 gram per cm kubik. Sifat kimia dari unsur neodymium agak relatif. Misalnya, ia bergabung dengan oksigen di udara untuk membentuk lapisan kekuningan. Untuk melindunginya dari noda, logam biasanya disimpan dalam minyak mineral dan dibungkus dengan plastik. Kejadian di alam dari unsur neodymium. Neodymium adalah salah satu yang paling melimpah dari unsur tanah jarang. Kelimpahannya di kerak bumi diperkirakan sekitar 12 sampai 24 bagian per juta, sehingga itu menempatkannya sekitar 27 di antara unsur-unsur kimia. Isotop dari unsur neodymium. 7 isotop alami neodymium diketahui. Mereka adalah neodymium 142, neodymium 143, neodymium 144, neodymium 145, neodymium 146, neodymium 147, neodymium 148, neodymium 149, neodymium 150 yang bersifat radioaktif. Ekstraksi dari unsur neodymium. Neodymium terjadi dengan elemen tanah jarang lainnya di monasit, situs Batsna, dan alkanit. Pertama-tama harus dipisahkan dari unsur-unsur lain ini. Kemudian diperoleh dalam bentuk murni dengan mereaksikan neodymium fluorida dengan kalsium. Penggunaan dan senyawa dari neodymium. Neodymium digunakan dengan besi dan boron untuk menciptakan magnet permanen yang kuat, juga disebut magnet nip. Magnet nip digunakan di komputer, ponsel, peralatan medis, mainan, motor, turbin angin, dan sistem radio. Neodymium digunakan untuk membuat kacamata khusus untuk blower kaca. Garam neodymium digunakan untuk mewarnai gelas dan enamel. Neodymium digunakan sebagai kristal pada laser. Laser ini memiliki banyak aplikasi, misalnya laser ini digunakan dalam pengobatan untuk mengobati kanker kulit. Industri mereka juga digunakan untuk memotong dan mengelas meja. Logam ini juga digunakan dalam paduan yang menghasilkan percikan atau logam palsu untuk batu api pemantik rokok. Efek kesehatan dari unsur neodymium. Neodymium dianggap cukup berbahaya. Senyawanya diketahui mengiritasi mata dan kulit. Baik, demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.